Iya, selamat pagi adik-adik. Senang bertemu dengan adik-adik semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita Bahasa Indonesia pertemuan ke-8. Senang sekali bertemu dengan adik-adik karena sudah lebih kurang 2 minggu ya, karena untuk persiapan MIT kemarin dan sudah MIT. Dari hasil ujian yang kalian masukkan, yang adik-adik masukkan, terlihat semua kalian memang mengarahkan diri untuk belajar. Tapi masih ada yang terlambat ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini mohon untuk fokus karena untuk setiap perkuliahan online kita yang paling utama adalah kamu harus tepat waktu ya. Oke. Kita lanjut pertemuan yang ke-8, masih kalimat efektif. Ini bagian yang kedua. Ada 3 subtopik yang akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah pilihan kata atau diksi sesuai dengan kaidah makna, dan pilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang, dan pilihan kata dan penggunaannya ya. Kata depan akan kita bahas di pertemuan kita ini ya. Adik-adik semua, di pertemuan ini kita akan masuk ke bahan-bahan praktek nanti, praktek-praktek latihan kita menjadi bagian untuk latihan sehingga memudahkan adik-adik menguasai topik yang akan kita pelajari ya. Oke, jadi hari ini sistem nilai kita sama-sama dulu kita sebutkan, tapi kalian dalam hati ya, saya membacakan aja. Biasakanlah bersikap jujur sekalipun di depan Anda terlihat bahaya, sebab itu bukanlah bahaya melainkan bahagia. Jauhilah kebohongan sekalipun di depan Anda terlihat bahagia, sebab itu bukanlah bahagia melainkan bahaya ya. Jadi adik-adik, sistem nilai ini menjadi acuan atau menjadi pedoman bagi semua mahasiswa Medikom dan seluruh sivitas Amik Medikom. Kalau nanti adik-adik menghadapi wawancara, seandainya ditanya apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan, maka kamu sudah bisa mengatakan bahwa yang paling saya ingat, yang paling saya tahu, yang paling saya pelajari, atau yang paling saya ingat dari nasihat orang tua saya adalah bahwa biasakanlah bersikap jujur sekalipun di depan Anda terlihat bahaya, sebab itu bukan bahaya melainkan bahagia. Jauhilah kebohongan sekalipun di depan Anda terlihat bahagia, sebab itu bukanlah bahagia melainkan bahaya. Oke adik-adik. Nah, ini hal penting untuk pertemuan kita kali ini. Oke, kita lanjut topik kita, diksi ya, diksi atau pilihan kata. Di pertemuan yang sebelumnya juga sudah sedikit kita pelajari tentang diksi. Kita mau belajar dulu apa sih yang dimaksud dengan diksi ya. Diksi itu adalah atau sinonim dengan pilihan kata yang tepat ya. Jadi pilihan katanya tepat, cocok, sesuai, selaras ya, untuk mengungkapkan gagasan atau mengungkapkan ide kita sehingga orang yang mendengarnya mereka dapat mengerti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi tentu diksi itu berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang mengarang, dalam hal tulis menulis, dan juga tutur sapa ya. Karena kita adalah makhluk sosial yang bertemu dengan orang-orang, maka kita harus memilih kata sesuai dengan waktu, sesuai dengan tema pembicaraan, bahkan sesuai juga dengan orang yang kita ajak berbicara. Nah, ini penting sekali ya. Nah, kita lanjut, apa saja kaidah atau aturan-aturan untuk memilih kata. Nah, kita lihat yang pertama, kita boleh memilih kata tersebut sesuai dengan aturan makna ya, arti dari kata tersebut. Nah, kita harus tahu ada berapa atau ada jenis makna apa saja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah makna denotasi atau makna lugas atau makna sebenarnya. Contoh ya, adik makan nasi ya. Jadi kalau ada teks yang kita misalkan jumpai ya, adik makan nasi ya. Jadi kalau bicara makan itu kan kalau kita lihat artinya di dalam kamus atau arti sebenarnya, makan itu artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, mengunyah dan menelannya. Itulah yang disebutkan dengan makan. Itulah arti lugas, itulah arti sebenarnya ya. Jadi denotasi itu sering juga dikatakan dengan makna sebenarnya. Oke, nah ada lagi makna asosiatif atau makna kiasan. Jadi sering sekali dalam menyampaikan sesuatu, kita memilih kata-kata yang maknanya itu adalah kiasan. Nah, yang pertama ada makna konotatif ya. Jadi makna konotatif ini makna bukan sebenarnya atau makna kiasan. Contoh,
para elit politik ya sudah memasang strategi untuk merebut kursi presiden 2024. Nah, kalau dikatakan kursi presiden, pertanyaannya, apakah kursi Pak Jokowi yang direbut-rebut? Nah, tentu tidak. Tapi apakah maksudnya kursi presiden ini? Ya, maksudnya adalah kekuasaan, ya, atau tahta kalau di kerajaan, ya, kekuasaan seorang menjadi presiden. Nah, ini yang dikatakan makna konotatif atau makna kiasan atau makna bukan sebenarnya. Nah, ada lagi makna stilistik, ya, atau stilistika. Makna stilistika atau stilistik ini adalah yang berhubungan dengan lingkungan pemakai. Jadi, kalau seandainya kita berbicara dalam umum, atau itu tentu berbeda dengan berbicara di yang resmi. Contoh nih ya, kalau misalkan kita mau menyebutkan rumah. Rumah itu kan umum ya, tempat tinggal ya, tempat kita berlindung dari hujan, panas ya. Itulah yang disebutkan dengan rumah. Tapi kalau kita mau mengatakan rumah presiden itu kayak itu enggak pas, maka kita menggunakan kediaman Bapak Presiden. Nah, gitu. Jadi ini adalah berhubungan dengan lingkungan di mana kita berbicara. Nah, ada lagi yang dikatakan pondok bambu ya. Pondok di situ menyatakan rumah ya, rumah yang dari bambu. Nah, itu kalau ada istilah pondok-pondok itu kayak puitis ya, atau bahasa-bahasa yang tidak dipakai secara umum ya. Singgahlah ke rumah kami, jarang kita pakai. Singgahlah ke istana kami, atau singgahlah ke pondok kami, atau singgahlah ke kediaman kami, itu jarang sekali. Kita sering sebut kalau umum ya singgahlah ke rumah kami gitu. Jadi stilistik itu melihat lingkungan pemakainya ya. Ada lagi makna afektif ya. Ini kita pokoknya kita dengarkan dulu, nanti selanjutnya kita masuk ke bahan-bahan latihan, contoh-contoh membuat kita lebih mengerti, membuat adik-adik lebih mengerti ya. Nah, makna afektif itu berhubungan dengan perasaan lawan bicara kita. Jadi kalau kita mengatakan tutup mulutmu ya, atau tutup mulutmu ya, itu kayaknya kasar ya kalau ada orang bilang tutup mulutmu ya, atau matamu, padahal memang makna sebenarnya ya mata yang digunakan itu untuk melihat. Tapi ketika kita komunikasi dengan orang lain, ketika kita menggunakan kata-kata tutup mulutmu, itu terkesan sangat kasar. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengatakan ya coba tenang atau silahkan tenang dulu, itu juga sudah maknanya mengarah ke sana. Jadi kalau kita katakan tutup mulut, memang benar-benar nih ya, tutup mulut yang mulutnya ditutup, tapi perasaan pendengar itu namanya afektif ya. Jadi ini yang disebut dengan makna afektif ya, berhubungan dengan perasaan. Nah, ada lagi yang disebut dengan makna kolokatif ya. Ini makna yang dia terasa maknanya kalau dalam kelompok kata tertentu. Contoh ya, bus cepat malam ya. Cepat itu bersinonim dengan laju, tapi nggak bisa kita ganti dengan bus laju malam. Kayaknya nggak lazim gitu, ya. Contoh gadis cantik, ya, gadis cantik itu memang itulah kelompok kata yang pas, yang menyatu. Nggak nyambung dengan pria cantik gitu, nggak bisa kata itu dikelompokkan dengan akan mengubah maknanya kan gitu. Nah, contoh lagi, sarapan pagi, nggak bisa kita bilang sarapan malam, itu nggak lazim. Karena memang kata sarapan itu memang menyatu dengan kelompok kata pagi. Nah, seperti itu ya. Nah, ada lagi makna refleksi. Ini makna yang timbul ketika muncul respon yang terhadap sesuatu yang kita lihat ya. Aduh, oh, ya Tuhan. Nah, gitu kayak gitu, itu namanya makna refleksi. Astaga, ya bah. Nah, itu juga termasuk makna refleksi ya. Nah, ada makna kontekstual. Makna kontekstual ini berasal dari kata konteks ya, topik yang dibicarakan. Contoh nih, kata kepala ya. Kepala ya tentu kalau kita dengar kepala itu adalah bagian tubuh atas kita yang di dalamnya ada otak ya, ada bagian rambut, ada mata, ada telinga. Inilah kepala ya. Ini kepala ini semua ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, menggunakan kata kepala pada kalimat rambut nenek sudah mulai memutih ya.
Rambut di kepala nenek, maksud saya, rambut di kepala nenek sudah mulai memutih. Nah, berarti kepala yang dimaksudkan dalam kalimat tadi adalah kepala yang sebenarnya, yang menyatakan bagian atas dari tubuh kita, ya. Nah, tapi kalau misalkan sebagai kepala sekolah, dia harus bersikap tegas. Contoh, misalkan kayak gitu kan. Nah, kepala sekolah bukan berarti ada sekolah, terus kemudian sekolah itu ada kepalanya, bukan itu maksudnya. Tapi orang yang bertanggung jawab di sekolah tersebut. Nah, ini kan kontekstualnya berbeda ya. Ada lagi misalkan, nomor telepon kantor itu sudah ada di kepala surat. Kepala surat, bukan berarti suratnya ada kepala. Tapi kata kepala pada di situ konteksnya adalah bagian atas dari surat. Nah, itu ya. Seru juga ya belajarnya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam bahasa Indonesia, pilihan kata yang kita gunakan itu tidak terletak pada status sosialnya, tapi terletak pada rasa bahasa tersebut, apakah kasar, apakah halus, apakah ini nada benci, apakah hormat, ataukah sayang. Nah, di situ letak pilihan kata kita. Contoh ya, ini ada kata mati, ada kata tewas, ada kata meninggal, ada kata wafat, ya. Ada apa ya, kalau mati koit ya, misalkan pokoknya yang berdada-dada meninggal seperti itu atau mati. Kita kan memilih kata-kata apa ya cocoknya ini ya, kata ya. Misalkan ya, aduh apa ya, orang tuanya mati, itu kan kasar ya, kayaknya kok ngomong kayak gitu itu hubungan dengan perasaan afektif tadi ya. Nah, kita bisa pilihan katanya yang paling tepat, orang tuanya meninggal dunia, kita turut berduka cita, kan seperti itu ya. Tapi kalau kepada misalnya ini kepada orang-orang besar, kepada nabi, pahlawan, orang-orang yang dihormati, maka biasanya kita menggunakan wafat ya. Bukan mati, bukan meninggal dunia, tapi wafat. Tapi kalau seseorang yang matinya tragis, mungkin tabrakan, mungkin bencana alam, maka berapa korban yang tewas? Nah, gitu. Jarang ditanya berapa korban yang meninggal dunia atau berapa korban yang mati, berapa korban yang wafat. Enggak, tapi apa? Berapa korban yang tewas gitu. Jadi pilihan-pilihan kata itu tergantung rasa, tergantung juga lingkungannya. Nah, untuk itulah perlu diperhatikan dalam memilih kata. Yang pertama, tingkat sosial atau sosiolek. Yang dimaksudkan di sini, sosiolek itu kan beda bahasa anak-anak, beda bahasa remaja, beda bahasa orang tua. Jadi lingkungan sosial itulah namanya sosiolek. Beda bahasa misalkan orang yang pekerjaannya pekerjaan kasar dengan orang yang pekerjaannya pekerjaan profesional atau yang halus gitu ya. Contoh kalau misalkan dia supir angkot, saya pernah perhatiin nih ya, kalau supir angkot, dia bawa angkot, dia gitu, dia ngomong, le, gitu, itu kan ngomongnya, memang lingkungan mereka begitu, jarang sekali, belum pernah saya jumpa supir pagi-pagi, selamat pagi le, atau selamat pagi pak, lalu mereka bersalaman, nggak ada itu, biasanya pak, apa namanya ngomongnya, ya agak sedikit keras. Ya karena apa? Supaya kedengaran, kan seperti itu. Nah, tingkat sosial namanya sosiolek ya. Ada lagi apa ya? Berdasarkan daerah atau geografi, ini namanya dialek. Ya, jadi ketahuan nih, ini orang Batak nih dari ngomongnya, mengapa ya? Terbit, sekolah, teh manis, apa ya? Ya gitu ya. E-nya keras karena pengaruh dari bahasa daerah ya. Ada lagi yang idiolek. Kalau idiolek itu gini, kamu angkat telepon atau terima telepon dari seseorang, ini siapa ya? Kayak, aduh ini siapa ya? Kita bisa kenali orang dari suaranya gitu. Ya, ini Pak, ini kayaknya suara Kak Masan. Ini kenapa nih besar kali suaranya Kak Masan gitu ya? Nah, itu namanya idiolek. Kita bisa kenal seseorang dari ciri khas suaranya ya. Nah, ada lagi bahasa resmi dan tidak resmi. Ini yang kita pelajari kemarin, baku dan tidak baku ya, di mana kita sampaikan forum tersebut. Nah, oke, kalau begitu ya kita udah lihat ada tingkat dari sosialnya, geografis, resmi dan tidak resmi. Kita lihat ada yang satu lagi nih ya. Ada bahasa umum dan bahasa khusus.
Nah, ini biasanya ini kalau kita secara umum ngomongnya gimana gitu ya, yang biasa kita gunakan, dan ada juga bahasa khusus yang memang dia mengarah ke bidang yang lebih akademi atau ilmiah ya. Contoh ya, mouse ini dibuat, nah itu dibuat kan orang ngerti, oh dibuat berarti dibuat. Tapi kalau dalam bahasa profesional ini bukan dibuat tapi dirakit. Nah, itu dia, itu namanya bahasa yang profesional ya. Kalau adik-adik kan tamat gelarnya AMD ya, kepanjangan AMD itu adalah ahli madya ya. Ahli madya itu artinya dia sudah staf ahli tapi di level menengah ya, jadi tengah. Tapi kalau di profesionalnya disebut dengan madya, itu ya. Nah ini tukang, nah ini ahli. Penonton televisi, maka itu jadi pemirsa, itu bahasa profesionalnya. Pembantu, ya asisten, ya, arang, karbon, pekerja, karyawan, pegawainya, seperti itu. Sama-sama diterima, namun kalau kita bicara secara profesional, maka kata-kata itu tentu juga harus kita pilih di lingkungan profesional, ya. Oke, nah kalau begitu kita masuk lanjut ke pemilihan kata atau diksi sesuai dengan kaidah karang mengarang. Jadi kalau kita menulis, tentu kita harus memilih kata-kata yang tepat. Ini perlu sekali untuk kita bahas ya. Nah yang pertama, pilihan kelompok-kelompok kata yang berpasangan tetap. Ini kita harus tahu. Contoh, terdiri dari, terdiri atas, terdiri dalam, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, kata-kata itu memang itu gabungannya. Jarang oleh sebab ini, oleh sebab itu, oleh karena itu, seperti itu ya. Pilihan kata yang langsung, contoh nih ya, kalau dalam karang mengarang kita pilih kata yang langsung. Contoh, ia menelepon kekasihnya. Ada lagi ya, ia memanggil kekasihnya melalui telepon. Sama aja sih maknanya, ya. Tapi kita boleh pilih apakah saya mau menggunakan makna langsung atau makna yang membutuhkan durasi yang panjang, boleh ya. Nah, kita juga harus memilih kata yang dekat dengan pendengar atau pembaca kita. Contoh nih ya, kalau pembaca kita adalah anak-anak atau yang membaca adalah remaja, maka kita sesuaikan bahasanya. Kalau kita ngomong dengan anak-anak, tentu selamat pagi adik-adik, apa kabar? Apakah semua sehat? Kita kan bisa begitu, ayo angkat tangannya, kan begitu ya sama anak-anak ya, mereka kan senang. Tapi kalau udah sama orang tua di forum resmi kan nggak cocok ini ya. Misalkan ada bapak pendeta atau ada bapak ustadz, itu kan udah sangat resmi sekali. Selamat pagi jemaat, itu kan nggak, kayaknya gimana ya, kurang tepat kalau di forum resmi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan kata di kalangan orang yang dia nggak sekolahan atau tepatnya ini kelompok anak-anak yang anak-anak jalanan, kita memberikan misalkan kita menggunakan istilah respon, challenge, modernisasi, itu kan mereka nggak ngerti. Maka kita harus pilih kata-kata yang mereka ngerti. Ya, pilih kata-kata yang sesuai dengan umur, sesuai dengan topik, sesuai dengan tema, sesuai dengan sosialnya atau lingkungannya ya. Nah, itulah pilihan-pilihan kata. Kita udah lihat pilihan kata berdasarkan makna dan juga berdasarkan kaidah karang mengarang ya. Ya, kita lanjut lagi nih ya. Nah, pengertian kata depan. Kata depan itu adalah kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Itulah kata depan. Ya, ada dia di, ke, dari, pada, kepada, oleh, dengan, atas, itu adalah bagian dari kata depan. Ya, kita lihat fungsi kata depan, bisa dia penanda peruntukan untuk ya, bagi, untuk, buat, guna ya. Penanda asal misalkan terbuat dari, nah, pakai kata dari ya. Kemudian penanda keberadaan di, kemudian menuju ke, kepada, terhadap, itu berarti ada sesuatu yang dituju ya. Penanda cara, misalkan ini dengan. Penanda tentang atau ihwal, itu kita gunakan kata depan tentang. Penanda pelaku oleh ya, jadi oleh itu menandakan ada seseorang yang melakukan atau mengerjakannya. Oke, kita lihat contoh ya biar mudah ya. Kita lihat nih kata dari.
dan daripada. Kata dari itu menyatakan keterangan tempat atau asal dari sesuatu. Itu bisa gunanya itu. Salah satu contoh ya. Saya naik kereta api dari Surabaya. Berarti apa? Ini menyatakan keterangan tempat. Ya. Berarti saya berasal dari Surabaya. Gitu dia. Saya berangkatnya itu dari Surabaya, asalnya dari Surabaya gitu ya. Kemudian menyatakan keterangan sebab. Nah, persoalan itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. Nah, kata dari di sini menyatakan keterangan sebab. Sebab apakah terjadi persoalan itu karena seminggu yang lalu. Nah, gitu. Menyatakan bahwa sesuatu merupakan bagian dari satu kelompok. Contoh nih ya. Itu baru sebagian dari sekian banyak kebaikannya. Ya, itu baru sekian itu baru sedikit dari sekian banyak jumlah mahasiswa Amik Medikom yang sudah bekerja misalnya. Ya, itu menyatakan bagian dari kelompok atau menyatakan alasan, ya. Contoh, dari bukti-bukti yang dikemukakan, kata dari di situ bukan menyatakan tempat atau asal tapi menyatakan bahwa itu adalah alasan, ya, berdasarkan, yang artinya boleh kita ganti dari itu menjadi kata berdasarkan. Nah, itu ya. Oke. Kalau begitu bagaimana dengan pemakaian kata kalau daripada itu pemakaian kata daripada itu perbandingan. Dia lebih kecil daripada saudaranya, ya, tubuhnya lebih kecil daripada abangnya, atau rambutnya lebih panjang daripada kakaknya, ada perbandingan. Ya, saya lebih pintar daripada teman-temanku misalkan. Itu kata-kata ada perbandingan, ya. Nah, kalau kata depan kepada, pemakaian kata depan kepada dipakai untuk mengantar objek tak langsung dalam suatu kalimat. Ya, alasan dalam bahasa Indonesia hanya objek penderita dan objek pelaku yang dapat berhubungan langsung dengan predikatnya. Sedang objek yang lainnya atau objek penyerta atau objek berkata depan tidak dapat berhubungan langsung dengan predikatnya. Jadi kata kepada, kita lihat ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya biar lebih jelas ya. Yuk kita lihat. Kata depan di menandai hubungan tempat beradanya sesuatu. Contoh. Anak itu menangis di teras. Kata di menyatakan tempatnya ada di teras. Ya. Kata depan ke menandai arah yang dituju. Contoh, ayah berangkat ke kantor. Nggak bisa kita gunakan ayah berangkat di kantor. Nggak cocok, berbeda maknanya. Ya, kata depan dari menandai hubungan asal dan arah suatu tempat. Contoh, nasi terbuat dari beras. Kata dari di situ menyatakan asal. Ya, paman pulang dan dari kantor. Kata dari itu menyatakan arah bahwa dia berada dari suatu tempat. Ada lagi kata depan oleh yang menandai hubungan pelaku. Ya, kerja bakti dilakukan oleh seluruh masyarakat. Oleh di situ menyatakan hubungan pelaku. Ya, siapa yang melakukannya atau yang mengerjakannya. Kalau begitu kita lihat dulu kesimpulannya. Yang pertama, kalau untuk kalimat efektif kita langsung masuk gunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Ya, supaya tidak memiliki makna yang ambigu atau orang lain menjadi salah pengertian dengan kita. Memiliki elemen utama kalimat subjek dan predikat. Kemudian menggunakan aturan penulisan EYD. Jangan gunakan kata-kata yang berlebihan. Contoh naik ke atas. Nah, turun ke bawah karena udah turun udah pasti ke bawah. Ya, masuk ke dalam itu tidak efektif karena kata masuk sudah pasti menuju bagian dalam. Ya, harus koheren, ada satu kesatuan dalam kalimat tersebut ya, jadi mudah dimengerti ya. Hindari makna ambigu atau makna ganda ya. Contoh, seseorang misalkan yang apa ya, yang makna ambigu, kita katakan makna ganda yang membuat orang lain mengerti. Ayo ini panas gitu kan. Misalkan panas yang dimasukkan apa? Apakah api,
ataukah cuacanya, kan panas ya. Jadi kita harus milih kata-kata yang tepat, lengkap sehingga mudah dimengerti oleh orang lain. Inilah yang kita pelajari di kalimat EYD untuk pada pertemuan ini, kalimat efektif pada pertemuan ini. Adik-adik di post test tuh saya sudah buatkan tugas, ada satu wacana sudah tandai mana yang harus kamu perhatikan. Carilah penggunaan kata depan di kalimat tersebut. Selanjutnya kalian beritahukan apakah sudah tepat penggunaan kata depan tersebut atau tidak, ya. Nah, ini dulu pertemuan kita hari ini. Senang bertemu dengan kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi semuanya. See you, bye-bye. Tetap sehat. Dan jangan lupa ya, gunakan masker, jaga jarak, dan pastikan harus semua sudah vaksin. Terima kasih. Selamat pagi.